Jangan lupa, bukan hanya soal perlindungan konsumen. Mereka yang kemudian lupa tidak bayar pinjol, kemudian track recordnya buruk di BI, mereka tidak bisa ngojan kredit untuk melakukan usahanya, Pak. Maka harapan kami hal ini ditindaklanjutin agar bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Nah, nggak hanya itu aja, dari pengaduan yang diterima sama LBH, ini terjadi pelanggaran hak atas privasi para korban pinjol. Ketika pembayaran utang tertunggak, pihak pemberi pinjol ini menyebarkan informasi korban melalui kontak-kontak yang ada di telepon seluler. Nah, biasanya tuh kan kali nunggak nih, pasti udah langsung tuh di broadcast tuh ke temen-temennya ya kan. Ini bayarin utang, apa segala macem. PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi Aura Cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Lo tahu kan si Kang Deddy itu benar-benar lagi mau memberantas pinjol. Bukan memberantas sih, maksudnya kayak memperkecil angka pinjol. Karena di Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ntar ada wisuda-wisudaan, ya orang tua kagak ada duit, ujung-ujungnya apa? Pinjol. Assalamualaikum teman-teman. Saya dikejutkan kembali ya ketika mendapatkan sebuah berita ya di antara salah satu channel YouTube yang memberitakan hal ini. Ya rupanya Aura Cinta ini dan keluarganya ini semakin terpojok teman-teman. Mereka ini katanya didatangi begitu banyak warga. Untuk apa? Untuk menuntut dikembalikan uangnya. Ya karena kita tahu teman-teman ya kalau kita berbicara tentang pinjol, ya itu sangat-sangat ya menyusahkan masyarakat sebenarnya. Kita utang, kita meminjam 5 juta, ya kembalinya itu bisa sampai 8 juta. Bahkan ada yang sampai harus mengembalikan 30 juta teman-teman. Jadi masyarakat ini merasa ya tertipu teman-teman ya oleh pinjol-pinjol ini. Dan seperti apa beritanya langsung saja kita simak ya, apakah benar atau tidak, langsung saja kita simak. Mungkin Bapak tahu hari-hari ini sedang ramai soal bagaimana namanya Nana Mirdad, Pak. Nana Mirdad ini dia terjerat namanya pinjol, nilainya tidak besar 800.000 Pak, tapi dikejar begitu masif dengan namanya debt collector. Jangan tahu pinjolnya dari mana Pak? Dari namanya GoPay, aplikasi Gojek Pak. Nah setelah saya cermatin betul Pak, nanti Bapak coba buka GoFood atau melakukan kegiatan apapun di GoPay Pak. Dengan aplikasi Gojek ketika Bapak mau check out itu selalu muncul namanya pay later 0% Pak. Kalau Bapak nggak cermat kan orang ini sekarang efektif efisien, bagaimana caranya cepet-cepet. Kadang tidak sempat baca di klik itu Pak, tanda itu. Yang kemudian akhirnya kita bayar melalui pay letter yang kita tidak sadar, kemudian ketika dibayar kemudian kita terblacklist di perbankan. Maksud saya apa? Saya ingin tanya, atas keluhan masyarakat banyak aplikasi yang menjerat masyarakat dengan namanya pinjol, dengan namanya pay letter, apa yang dilakukan perdagangan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen kita Pak? Jangan lupa, bukan hanya soal perlindungan konsumen. Mereka yang kemudian lupa tidak bayar pinjol, kemudian track recordnya buruk di BI, mereka tidak bisa ngojan kredit untuk melakukan usahanya Pak. Maka harapan kami hal ini ditindaklanjutin agar bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Kalau untuk pinjol, saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Oke, jadi nggak ada kaitannya langsung dengan Aura ya? Iya, nggak ada. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak. Enggak ya? Nggak mendukung teman-teman, tetapi mempromosikan iya, mengiklankan iya. Jadi ini kan aduh nggak beres. Nggak sama sekali. Berita perdebatan KDM viral sampai ke Taiwan. Terus terang, di Aura, nyali kamu sangat besar dan keren banget. Dan kelihatan kamu pintar banget, tapi gunakan kepintaran kamu di tempat yang tepat. Indonesia keren banget, SD, SMP, SMA, semua ada acara perpisahan, ada acara wisuda. Padahal keekonomian di Indonesia masih belum cukup elit. Di Taiwan, negara yang sudah berkembang banget, itu aja pun tidak ada yang namanya selain universitas ya SD, SMP, SMA, harus menyewa pakaian, berkebaya, bla 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 segalanya. Yang kita lakukan adalah kita mengenakan pakaian seragam sekolah ataupun pakaian olahraga untuk foto bersama sebagai acara perpisahan. Karena tujuan dari wisuda itu bukan adalah momen, bukan juga
juga event untuk bergaya. Karena tujuan dari wisuda adalah untuk merayakan bahwa kita telah memiliki pengetahuan yang luas, punya etika, dan memiliki adab. Bukan untuk merayakan, bukan untuk menyusahkan orang tua untuk mencari uang 1.200.000 untuk membiayai anak-anak mereka supaya mereka bisa berdandan dan bergaya. Dan di video Adi Aura ini dia ingin membahas keadilan. Tapi kalau kita ingin membahas keadilan, kita harus bahas dulu, kita udah berbuat adil belum? Karena kalau kita sendiri belum berbuat adil, kita gimana membahas keadilan sedangkan kita masih menggunakan tanah orang lain? Di Taiwan, tahu nggak kalau kita membangun rumah di tanah orang lain tanpa persetujuan dia, itu udah melanggar hukum penyalahgunaan. Jangankan bangun rumah, taruh sepeda aja nggak boleh. Di Taiwan, kalau ketahuan kita menggunakan tanah orang lain, kita selain digusur, itu akan didenda. Bukan dikasih 10 juta. Jadi udah kita harus bersyukur terus. Oke, kita tidak diminta uang sewa selama ini. Ya, jadi kita nggak berhak lagi untuk menuntut. Saran terakhir untuk pemerintahan Indonesia. Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi. Boleh belajar seperti Taiwan. Taiwan membangun banyak sekali rumah-rumah pemerintahan dan kemudian disewakan dengan harga murah banget kepada penduduk yang benar-benar tidak mampu. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral, saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya. PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi Aura Cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut. Bahkan tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal. Walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legends sampai jam 4 dini hari. Ini yang harus didengar oleh KPAI yang kemarin tuh, ya, terutama juga Mang Ono Surono yang begitu ngotot ya, secara ugal-ugalan membela Aura Cinta. Ya, ini harusnya didengar. Ya, mana solusi Anda? Ya, mohon maaf. Anda hanya bisa mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tetapi tanpa memberikan solusi. Ya, coba teman-teman. Ya, kira-kira kalau orang yang seperti ini, model seperti ini, itu mau macam bagaimana itu orang seperti itu, teman-teman? Coba kita lanjut lagi ya. Karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi. Betul. Bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk Jawa Barat Istimewa. Tadinya gue kagak mau bahas ini ya, tapi ada sesuatu yang bikin emosi. Gue kesel gitu loh.
Lu tahu kan si Aura Cinta ini yang kemarin komplain mengenai masalah rumahnya yang digusur, udah gitu dia kepengen wisuda itu tetap ada, perpisahan itu tetap ada, supaya ada kenangan. Gue kagak mau komentarin masalah penggusuran ya, karena menurut gue mungkin otaknya dia aja yang belum nyampe gitu loh. Nah, kalau untuk masalah perpisahan ya, ini menurut gue ya tadinya gue mikir ya, ini orang nih oh ya udah anak kecil ya, kepengen masih mau happy perpisahan gitu-gitu, otaknya juga nggak nyampe gitu loh. Tapi setelah gue tahu ya dia tuh umurnya hampir 20 tahun, jadi udah kategori dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah, ini klimaksnya nih guys ya, ternyata dia pernah di endorse untuk nih pinjol ya. Lu tahu kan si Kang Deddy itu bener-bener lagi mau memberantas pinjol, bukan memberantas sih, maksudnya kayak memperkecil angka pinjol, karena di Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ntar ada wisuda-wisudaan ya, orang tua kagak ada duit, ujung-ujungnya apa? Pinjol. Nah, ini yang bikin gua kesel nih, kenapa dia begitu menentang nih ya. Tuh, ternyata dia nih pernah mempromosikan pinjol. Gue kagak tahu ya, apakah ada hubungannya statement dia yang kekeh banget kepengen wisuda itu tetap ada sama endorsan pinjolnya dia itu ya. Pak Deddy kepengen memberantas pinjol, yang ini jadi duta pinjol. Pantesan aja lu nggak kepengen wisuda itu yang membebankan ke orang tua itu tuh ditiadakan gitu. Dan si Aura Cinta ini udah pernah main film, udah pernah diundang-undang ke acara TV, udah pernah jadi bintang iklan, intinya sudah berpenghasilan sendiri loh. Ini orang bukan orang goblok ya, dari awal-awal gue nonton video dia aja kok ngomongnya itu kayak beda gitu loh, ngerti gak sih? Aura pinternya itu ada gitu loh, public speakingnya oke, ternyata ya wajar aja ya, dia udah jadi pemain sinetron, bintang iklan, udah gitu udah jadi content creator juga, followersnya juga katanya banyak ya, pantesan public speakingnya tuh jago banget menurut gue. Intinya sih menurut gue ini orang adalah orang yang cerdas ya, IQ-nya tinggi nih ya, tapi kurang ada yang mementor aja gitu loh ya, kurang dibimbing ya. Sini yuk Om Dennis bimbing, mau sini ya. Ini kalau ada yang bimbing yang orang yang bener nih ya, wah bisa jadi penerus bangsa yang oke menurut gua nih. Ini Lulu Pade yang masih ngebela si Aura yang berdebat sama Pak KDM, fix lu buzzer. Anak kayak gitu lu bilangin pinter, berani, iya gue bilang, iya berani banget itu anak-anak. Karena kalau orang pinter, ya orang pinter itu bakal mikir dia ngomong sama siapa nih, orang yang lebih tua nih. Aduh, apalagi kita di Indonesia nih, budayanya apa, kultur menghargai orang yang lebih tua itu lebih kuat. Pakai ngebela-bela lagi, harusnya jangan ngomong kayak gitu sama anak kecil, bla bla bla. Justru karena dia anak kecil jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Dia tuh lagi salah arah pikirannya, jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Cara ngomongnya sama orang yang lebih tua aja songong kayak gitu, matanya, bibirnya melek-melek kemana-mana juga. Lu belain, dasar lu emang buzzer, lu pasti waktu kecil juga lu kayak gitu ya kan? Para buzzer pada bikin video lagi, itu tuh gusuran itu. Lu mikir, wah dia tuh ngebangun rumah di atas tanah orang bukan miliknya. Masih untung dikasih ganti rugi, di negara lain lu dikasih denda. Ya, Masya Allah. Kalau saya pribadi teman-teman ya, saya lebih sependapat dengan ya sikap Kang Deddy Mulyadi. Ya lebih baik kita menyibukkan diri dengan aksi di lapangan. Ya, melakukan aksi daripada hanya sekedar diskusi, rapat-rapat. Tetapi tidak ada aksi nyata yang dilakukan. Dan di sini Kang Deddy Mulyadi ya memiliki sebuah prinsip. Ya seperti itu, lebih baik saya langsung aksi daripada hanya sekedar diskusi-diskusi. Ya, inilah seharusnya pemimpin yang kita dukung teman-teman. Bukan pemimpin atau bukan tokoh-tokoh elit politik, oknum-oknum elit politik yang hanya bisanya koar-koar, yang hanya bisanya mengkritik tetapi tanpa memberikan solusi. Kayak kemarin tuh. Ya, oknum daripada KPAI dan juga oknum daripada ya anggota DPRD Mang Ono Surono yang dengan secara ugal-ugalan yang membela Mbak Aura Cinta, bahkan katanya di situ pasang badan, bahkan dikatain tuh yang menyebutkan orang-orang yang mengangkat isu Aura Cinta ini atau konten kreator atau siapapun itu yang menyudutkan Aura Cinta untuk segera bertaubat. Jadi kita disuruh bertaubat teman-teman sama Mang Ono Surono ya. Seperti biasa, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita yang bertobat atau justru Mang Ono Surono disuruh tobat nih ya? Coba silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.